ngos-ngosan untuk naikin 5,6%, seperti halnya Insan Media yang juga ngos-ngosan naikin rating demi menggait semua pemirsa begitu ya. Saya mau ke Pak Jaki. Tahun ini saya tidak punya hasrat belanja ini itu begitu ya. Kalau bisa dikatakan saya generasi Rojali dan Rohana yang pada saat itu booming awal 2026, Anda kemudian juga pasti ingat. Tapi ada polling yang menarik. Masyarakat ketika dihadapkan dengan beli baju baru, beli baju thrifting atau pakai baju yang lama, ini angkanya lebih besar pakai baju yang lama seharga sebesar 70,66%. Padahal kalau tidak salah saya tolong koreksi, indeks keyakinan konsumen bulan Februari 2026 berada pada level 125,2 yang menunjukkan confident levelnya nih masih berada dalam zona optimis begitu. Apa saya doang yang tidak percaya diri dan tidak seoptimis ini begitu Pak Jaki? Ya, saya lihatnya secara sederhana. Tahun lalu kan udah tertekan jauh ya. Sekarang ini kayaknya udah rock bottom deh kayaknya. Jadi saya rasa mereka sangat rasional aja. Kalau bisa reuse, kenapa enggak? Gitu. Jadi itu indikator sederhana bagi saya untuk bahwa mereka sangat rasional. Itu yang pertama. Kedua, kalau saya lihat tadi bulannya menyampaikan bahwa konsumsi dan sebagainya ya. Nah itu yang saya juga dorong sekali lagi, kita perlu pakar mikroekonomi deh, yang ngerti perilaku konsumen, ngerti agregat demand, agregat supply, Pak Purbaya tidak cukup ngerti ekosistem. Beliau kan orang makro, ya kan? Jadi perlu counterpart di mikroekonomi nih. Itu yang saya lihat, supaya orang mendapatkan gambaran lebih jelas lagi, mengurangi uncertainty itu. Terus ketiga saya lihat kalau kita mau growth beneran nih, salah satu yang kita bisa pompa adalah produktivitas kita. Kita coba lihat deh, kita produktivitas kita itu paling rendah di ASEAN, di bawah rata-rata produktivitas ASEAN. Untung ada Bappenas dan Kemenaker yang barusan kalau nggak salah tahun lalu ya melaunch namanya blueprint produktivitas nasional. Itu yang harus dipompa tuh. Kita kerjanya berapa jam sih seminggu? Lalu per kepala nih meng-create value berapa sih? Itu perlu orang mikro tuh yang untuk ngeliat bener-bener itu. Kalau nggak ada itu ya kita kekurangan orang mikro di Indonesia. Dugaan saya sampai sekarang nggak ada yang ngacun tangan. Saya pakar mikro loh, nggak ada tuh. Ya kan, jadi kita lihat perlu yang dilihat di sektor mikro ini karena all the value creations itu ada di mikroekonomi seperti itu. Dan kita nggak bisa ngandelin harus semuanya negara. Contoh kayak Pak Polisi misalkan, asetnya terbatas kok, resourcesnya terbatas kok. Jadi yang kita harapkan sebenarnya Pak, edukasi ke masyarakat. Anda tertib juga dong. Kalau Anda kecelakaan tuh biaya sosialnya tinggi, kemacetan 2 jam udah berapa puluh ratus juta hilang. Itu social cost-nya tuh harus ada yang ngitung tuh sebetulnya. Nah ini yang kita lihat kalau masyarakat makin sophisticated, makin civilized, kalau bahasa saya begitu ya. Saya rasa cost sosial akan menurun dan itu akan membantu pekerjaan KAI, kerjaan Pak Polisi, kerjaan Pemda. Pemda juga ini menarik nih, tadi bulannya Pak Kris, Prof. Kris juga mengatakan wisata dan sebagainya. Saya ngeliat nggak ada persiapan serius tuh dari Pemda tuh untuk kita ada banyak sekali tourism area deh. Benar tidak ada persiapan atau karena maskapai kita, Menteri Pariwisata mengatakan bahwa sangat-sangat terdampak. Ratusan maskapai tidak berangkat karena emang terdampak kondisi geopolitik global. Kita lihat tadi datanya naik mobil banyak, yang naik sepeda motor banyak. Pelabuhan Ratu tumpah ruas seperti itu. Betul. Semestinya artinya Pemda, masyarakat mampu ya? Exactly. Paling enggak mereka mau datang ke tempat wisata. Setidaknya Pemda, entah itu di Bupati, entah di Gubernur, whatever, itu paling nggak jauh hari sebelumnya sudah ngomong, kita punya tempat banyak wisata, sehingga terjadi tidak terfokus, tersentral pada satu tempat yang akhirnya crowded seperti itu. Dan disitulah kita bisa meleverage tadi yang Bulana sampaikan, orang-orang content creator untuk ngomongin daerah itu jauh-jauh sebelum Lebaran, sebelum Ramadan ini berakhir. Jadi mereka udah, saya mau ke sana, mau ke sana. Terjadi namanya spreading dari beban ini. Mungkin itu ya yang saya lihat ya. Kita lihat di Boron 4 kan crowded banget tuh. Baik, Pak Jaki, Pak Kris saya tahan dulu ya. Saya punya data berikutnya. Ini ada grafis tren mudik Lebaran di 2024, 2025 dan 2026 ada grafis yang tren mudik Lebaran. Ini ya. 146 juta orang di 2025 dan 143,91 juta orang di 2026 ini proyeksi. Artinya ini ada penurunan sekitar 1,75%. Saya mau ke Bu Lana kembali, angka ini membuktikan di masyarakat banyak memanfaatkan mudik gratis ya Bu. Jika tidak mereka mungkin tidak mudik dulu. Hipotesa ini benar atau tidak ya?
terus terang saya nggak tahu ya itu data sumbernya dari mana. Tapi kalau misalnya ada penurunan, itu tidak berarti yang nggak mudik itu nggak liburan gitu ya, Mas Irsal ya. Ya. Tadi yang saya sampaikan, mereka mungkin melakukan liburan secara ya jarak dekat, micro tourism tadi. Entah itu ke tadi Sentul atau Pelabuhan Ratu, ya Jawa Barat rupanya cukup lumayan ini kelihatannya banyak yang kemarin juga saya ke daerah Sukabumi juga penuh ya. Selain juga liburan juga saya ground checking ngelihat bagaimana sih yang libur dan ternyata itu plat B-nya mendominasi dari semua mobil yang ada tuh Mas Irsal. Ya. Jadi ya mungkin itu tidak terdata di situ karena yang didata itu adalah yang mudik keluar kota ya, yang melewati mungkin antar provinsi. Tetapi yang tadi yang jarak dekat pun sebetulnya bisa kita lihat sebagai bagian dari turisme. Nah itu yang mungkin nggak terdata. Nah kalau itu didata barangkali jauh lebih besar daripada 143 tadi. Selisihnya ada sekitar berapa tadi ya? 1,75%-an. 1,75-an ya. Saya pikir nggak terlalu banyak berbeda sehingga rasanya masih cukup antusias. Kalau saya lihat orang-orang liburan kemarin itu antusias kok. Ya, berbeda dengan tahun lalu loh. Tahun lalu tuh kita rasakan memang ada perlambatan, ada slowdown gitu ya. Tapi menarik yang dibilang Pak Jeki tadi, ya kita lihat aja nanti pinjolnya naik apa enggak. Nah itu yang khawatirnya. Karena itu memang cara cepat untuk bisa ikut bisa meleverage bisa mudik tadi. Oke, baik. Saya mau ke Pak Kris hari ini Kakor Lantas menutup one way balik nasional begitu ya. Artinya jalur Trans Jawa ini bisa dilalui dari dua arah. Sejumlah persiapan, sejumlah sistem disiapkan oleh pihak kepolisian. Kalau menurut Anda semua sistem yang disiapkan oleh pihak kepolisian tahun ini berjalan dengan efektif? Iya, kalau saya melihat tentu ini efektif ya. Ini ada pelaku yang juga mudik. Artinya polisi bisa melihat pada hari puncak yang paling padat itu tentu kalau dikatakan one way inilah suatu manajemen prioritas. Maka ketika sudah kosong, lancar, sudah landai, kapasitasnya memadai, maka ditutup. Karena penutupan ini saya kira untuk membantu yang lain. Karena dengan adanya one way ini lancar, tentu jalan arteri juga akan terjadi masalah kan gitu ya. Karena mau tidak mau di sini kita semua melihat mengosongkan dari Jakarta sampai Kali Kangkung saja itu kurang lebih 3 jam. Maka memang harus ada suatu pemberitahuan ya. Karena kalau mereka pada saat one way itu nanti ada yang berlawanan arus ini sangat berbahaya. Karena ini di tol jalan yang kecepatan tinggi. Nah, maka konteks ini saya kira ya kita perlu mengapresiasi ya atas kerja mereka yang sudah menurut saya berupaya untuk aman, selamat, tertib, dan lancar tadi. Artinya membantu orang-orang yang mudik, mereka dengan segala keterbatasannya, dengan segala keterpaksaannya bahkan mereka ini bisa sampai ke rumahnya tujuan ataupun kalau ada yang celaka ini cepat tertangani atau tidak terlalu fatal. Kalau pelajar kalau dapat nilai 100 rasanya ya meskipun bisa tapi agak mustahil dan tidak ada pembelajaran begitu ya. Kalau menurut Anda, kalau memang ini relatif lancar, tapi apa yang kemudian bisa ditingkatkan pada pelaksanaan arus mudik tahun depan? Ya, saya kira mulai tadi kita era digital ya, artinya kita bisa mensosialisasikan apa sih yang harus disiapkan. Kalau Anda siap mudik harus siap balik. Kalau siap mudik ya siap orangnya, siap kendaraannya, siap kantongnya juga, siap yang lain-lain agar tadi katakan bahwa jangan kita meninggalkan Jakarta pergi di sini nggak aman, nanti kita pergi juga nggak selamat. Artinya kita semua juga harus melihat bahwa lalu lintas ini urat nadi kehidupan. Karena mau tidak mau ketika tadi disampaikan Pak Zaki juga, ketika lalu lintas ini ada masalah, ini sosial cost-nya sangat mahal, harga sosialnya sangat mahal. Memang perlu dihitung, karena kan nggak dihitung nih ketika macet sampai 3 jam, 2 jam, ini hitungannya sudah sangat sangat mahal. Maka konteks ke depan saya berharap mungkin bisa diatur waktunya ya, karena bisa diatur supaya tidak terlalu padat. Yang kedua, kita juga bisa meningkatkan namanya electronic toll collect. Saya tidak perlu ngetap, itu walaupun hitungannya 2 detik, 3 detik kali. Kalau sudah sangat panjang, nah ini electronic toll collect ini perlu dibangun mungkin
mohon maaf kalau saya terlalu teknis ya, ini perlu membangun namanya ANPR, Automatic Number Plate Recognition, ada onboard unit atau QR atau apa sajalah sistemnya untuk bisa mengontrol bagaimana pembayaran nanti semua secara elektronik. Yang kedua adalah bagaimana kita semua untuk ke depan mengatasi permasalahan, karena exit tol ini harusnya seperti trompet. Ini ada exit tol, depannya persimpangan, depannya sudah bahkan ada pom bottleneck bensin, begitu ya, dari bahkan 5 jalur menjadi 2 jalur. Ya. Ya, itu penyebab kemacetan yang bisa Betul. dipertimbangkan. Ya, saya kira juga perlu pengamanan di jalur-jalur arteri, jalur selatan, karena mau tidak mau pembatasan kendaraan yang 3 sumbu kan juga sudah ditutup supaya tidak itu terlalu pembatasan membahayakan. 3 sumbu. Tapi dari data yang saya miliki dari Kementerian Perhubungan bahwa dari sejumlah transportasi umum ada lain-lain nih, Pak Kris. Ada 262,27 ribu orang atau sekitar 0,18% mudik menggunakan kendaraan lain. Tadi Pak Kris sudah nyebut ada Bajai. Terus saya juga ngelihat di Tol Trans Jawa ada Mikrolet Jakarta Barat. Nah, ini gimana kalau emang dibiarkan? Dan ya kelayakan kita belum tahu. Memang ranahnya Dinas Perhubungan begitu ya, uji kir dan lain sebagainya. Kita bahas nanti Pak Kris, tapi usai jeda berikut pemirsa Merah Putih akan kembali sesaat lagi.